Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Almil Fala. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Ini NPM saya 201 705 1072. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer yang di dalamnya terdapat uh, uh, ada perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Terus ada konsep storage program, terus struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, dan bedanya dengan yang di Harvard. Terus ada penjelasan tentang instruction set arsitektur, ada mikro arsitektur, terus sistem desain. Baiklah, yang pertama ada perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer itu ialah bagian yang memiliki hubungan komponen-komponen operasional seperti hardware antarmukanya, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Terus ada arsitektur komputer. Itu merupakan set-set instruksi seperti ini proses-prosesnya, mekanisme input-output, aritmatika yang digunakan. Nah, arsitektur komputer itu sendiri yaitu kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Selanjutnya ada storage program. Konsep ini diperkenalkan oleh John van Neumann pada tahun 1945. Seperti ini sendiri adalah sebuah program atau kumpulan instruksi yang disimpan di suatu memori kemudian dieksekusi. Ini jadi sasaran eksekusi komputer bergantung pada apa yang disimpan di memori. Jadi ini um, jika ingin mengubah apa yang akan dieksekusi, tinggal diganti saja yang ada di memorinya. Ini memungkinkan lebih fleksibel. Terus ada perbedaannya antara arsitektur Van Neumann tadi dengan yang Harvard. Ini Van Neumann, ini ada inputnya, terus diolah di CPU, ada control unit sama sama ALU. Terus ini memorinya, tempat penyimpanan. Terus terus ini langsung di output. Ini jadi prosesnya dari sini ke sini. Nah, sedangkan yang di Harvard ini pusatnya di control unit juga, akan tetapi ada dua memori di sini, dan juga input outputnya di tempat yang sama. Ini alunya. Nah, baiklah, ini untuk kelebihan yang Van Neumann. Yang pertama ada fleksibilitas pengelamatan program dan data. Terus ada program selalu ada di ROM dan data ada di RAM. Selanjutnya di Van Neumann ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di RAM. Terus kelemahannya, data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa overlapping. Terus bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Terus prosesor Van Neumann ini membutuhkan jumlah clock P, yaitu clock per instruction yang relatif lebih banyak, lebih besar. Terus ada kelebihan di modelnya di Harvard, itu bandwidth si program tidak harus sama dengan data. Terus instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. Terus memori program dan data terpisah. Terus ada opcode dan operan dapat dijalankan dalam satu word instruksi saja. Akan tetapi kelemahannya ini tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di RAM. Terus instruction set arsitektur ada mikroarsitektur dan sistem desain, ada tiga. Jadi yang pertama
Itu instruction set arsitektur. Itu sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, dalam sebuah desain desain prosesor tertentu. Nah, kumpulan kode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau mesin language untuk instruction set arsitektur yang bersangkutan. Terus ada mikro arsitektur adalah implementasi perangkat keras dari sebuah ISA, dari sebuah yang di sini tadi. Terus ada sistem desain. Sistem desain itu adalah proses mendefinisikan arsitektur desain produk antarmukanya dan data untuk sistem yang berguna untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.